Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan siswa di SD. Tentunya sebagai calon guru di sekolah dasar, kita harus mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan siswa di SD itu. Agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengajar anak di usia sekolah dasar, mengajari suatu materi agar mereka mudah paham. Dan jika siswa itu bermasalah, kita jadi tahu bagaimana cara menangani siswa tersebut. Yang pertama ada teori Piaget. Teori Piaget ini menjelaskan beberapa tahap dalam kehidupan anak. Seperti yang pertama, ada tahap sensori motorik, yaitu untuk usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, ada tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret untuk usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, ada tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun hingga dewasa. Tujuannya agar kita mengetahui bagaimana cara kita memperlakukan anak di setiap tahapnya sesuai dengan perkembangan intelektualnya juga. Menurut Piaget, pikiran dan tingkah laku anak sesuai pada tahap perkembangan tersebut, karena kematangan berpikirnya akan terus berubah sesuai banyaknya pengalaman yang anak tersebut dapat. Yang pertama, ada tahap sensori motorik, yaitu untuk usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pikiran anak masih sangat luas. Mereka belajar melalui gerak dan benda konkret yang real yang mereka lihat. Anak sensori motor sangat bergantung pada rangsangan dari luar. Mengapa? Karena mereka belum mampu untuk berinisiatif berpikir. Pada tahap ini, anak berkembang melalui pengalaman fisiknya. Meskipun di anak SD tidak ada anak sensori motorik, namun penting untuk kita sebagai calon guru memahami tahap ini, karena pengembangan pola pikir melalui pengalaman fisik itu akan terus berlanjut sampai tahap operasional. Adapun ciri-ciri pada tahap sensori motorik ini, yang pertama, anak berpikir atau belajar melalui gerak dan perbuatan. Yang kedua, anak belajar mengembangkan dan menyeimbangkan gerak. Yang ketiga, anak mulai mengotak-atik benda. Yang kedua, ada tahap praoperasional yang terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak masih berdasarkan pada pengalamannya yang konkret seperti pada tahap sensori motorik. Namun, pada tahap ini, kemampuan anak sudah meningkat seperti contohnya kemampuan memahami tentang penggolongan, urutan, klasifikasi, ataupun penggabungan. Anak pada tahap ini tidak dapat membedakan mana main-main dan sungguhan. Mereka cenderung egois dan susah diatur. Ciri-ciri anak pada tahap praoperasional ini antara lain, yang pertama masih berpikir intuitif atau berpikir berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang kedua, ada berpikir bahwa benda tiruan memiliki sifat benda yang sama dengan aslinya. Yang ketiga, mengaitkan pengalaman dunia luar dengan pengalaman pribadinya. Pada ciri ini, anak berpikir bahwa apa yang ia rasakan terhadap pengalamannya dirasakan juga oleh orang lain. Yang keempat, ada mulai mampu membilang menggunakan benda konkret. Yang kelima, berpendapat bahwa benda-benda berbeda jika kelihatannya berbeda. Misalnya saja hukum kekekalan isi. Contohnya, jika anak diberikan dua wadah, yang satu wadah kubus, yang satu berbentuk tabung, diisi dengan air dengan massa yang sama, maka anak akan bilang kalau isi tersebut berbeda. Yang keenam, ada sulit memikirkan dua aspek atau lebih pada suatu benda. Contohnya, si anak dikasih atau ditunjukkan suatu benda oleh orang lain berbentuk, misalnya saja kotak pensil yang berbentuk balok berwarna kuning dengan terdapat gambar-gambar di atasnya. Nah, si anak ini cuma dapat
berpikir satu aspek aja, nggak bisa dua atau lebih. Jadi bisa saja dia hanya memikirkan warnanya, bentuknya, ataupun dia berpikir gambarnya saja. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu untuk usia 7-11 tahun. Pada tahap ini masih sama dengan tahap sebelumnya, yaitu anak masih berpikir berdasarkan pengalamannya yang nyata atau konkret. Namun kemampuannya untuk dalam bentuk penambahan, pengurangan, pengurutan, serta klasifikasi telah berkembang dengan perkalian sederhana dan pembagian. Kemampuan berpikirnya sedikit abstrak sehingga harus didahulukan dengan pengalamannya yang konkret. Yang perlu diingat oleh kita sebagai pengajar bahwa anak konkret masih sangat membutuhkan benda-benda konkret untuk membantu mengembangkan kemampuan intelektualnya. Ciri-ciri anak pada tahap operasional konkret ini, yang pertama, anak mampu mengingat rute, penanda jalan, dan sejenisnya. Yang kedua, mampu mengkategorikan sesuatu dan dapat menyimpulkannya. Yang ketiga, mampu menyimpulkan sesuatu tanpa harus melihat, mengukur, ataupun menimbang objeknya secara langsung. Yang keempat, ada tahap operasional formal untuk anak usia 12 hingga dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak, terutama untuk anak yang cerdas. Namun, perlu diketahui pula, masih banyak anak yang setelah tamat sekolah dasar masih belum dapat berpikir abstrak. Contoh berpikir abstrak itu misalnya menarik kesimpulan dari berbagai kemungkinan yang ada tanpa pengamatan nyata. Mereka dapat berpikir deduktif dan membuat hipotesis. Contoh anak pada tahap operasional formal ini, yang pertama, mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua, dapat mempertimbangkan banyak pandangan. Yang ketiga, mulai belajar dan mampu membuat hipotesis. Selanjutnya ada perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik mempengaruhi tingkah laku, begitupun sebaliknya. Persamaan dan perbedaan terhadap perubahan individu terjadi dalam diri individu tersebut dengan ditentukan oleh peningkatan umurnya. Perkembangan fisik yang normal. Terdapat 4 bidang perkembangan utama. Ada perkembangan fisik yang normal yang dapat mempengaruhi tingkah laku. Yang pertama, perkembangan sistem syaraf. Perkembangan ini menimbulkan peningkatan intelijensi sehingga terdapat pola tingkah laku baru. Tingkah laku emosional anak dapat berkaitan dengan bagaimana cara ia menerima dan menanggapi pada situasi tertentu. Yang kedua, ada pertumbuhan otot. Pertumbuhan ini mempengaruhi perubahan dalam kemampuan serta kekuatan motoriknya, yang dapat dilihat pada saat melakukan sebuah kegiatan permainan ataupun olahraga. Yang ketiga, perubahan fungsi kelenjar endokrin. Perubahan ini menimbulkan pola-pola tingkah laku yang baru. Misalnya, pada saat masa pubertas terjadi perubahan fisik ataupun perubahan seperti mulai menyukai lawan jenis ataupun mulai memperhatikan penampilannya. Yang keempat, perubahan struktur fisik. Perubahan ini mencakup tinggi badan, berat badan, serta keadaan fisik yang mempengaruhi tingkah laku anak. Perubahan fisik mempengaruhi sikapnya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Selanjutnya ada siklus pertumbuhan. Pertumbuhan berlangsung secara tidak langsung, melainkan terjadi pada siklus-siklus atau fase-fase pertumbuhan. Terdapat 4 periode siklus pertumbuhan yang ditandai dengan 2 pertumbuhan yang lambat dan 2 pertumbuhan yang cepat. Misalnya saja antara usia 0 hingga 2 tahun terjadi pertumbuhan yang cepat. Antara 8 hingga 11 tahun terjadi pertumbuhan yang lambat. Sampai masa pubertas atau kematangan seksual. Yang ketiga, hingga usia 14 atau 16 tahun terjadi pertumbuhan yang cepat. Dan terakhir, hingga usia dewasa terjadi pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan merupakan proses yang memerlukan energi, maka harus memperhatikan jika ingin memberikan suatu beban atau tugas terhadap usia-usianya.
Kebanyakan perkembangan berlangsung dimulai dari bagian atas tubuh, baru ke bagian bawah tubuh. Selanjutnya ada ukuran tubuh. Ukuran tubuh ditentukan oleh tinggi dan berat badan. Pertumbuhan berat badan sejalan dengan tinggi badan ataupun sebaliknya. Yang pertama ada proporsi fisik. Tidak semua bagian-bagian tubuh mencapai kematangannya secara umum. Beberapa di antaranya telah mencapai kematangan lebih cepat ataupun lebih lambat. Tetapi pada usia 16 atau 17 tahun, sebagian besar bagian-bagian tubuh telah mencapai kematangannya. Yang kedua ada kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang baik selama masa anak-anak tidak hanya penting bagi pertumbuhan yang normal, tapi juga penting bagi kegiatan yang normal. Anak yang kurang sehat, walaupun ia tidak menderita penyakit yang serius atau sama sekali tidak sakit, akan menghambat pertumbuhan mental dan fisiknya. Selanjutnya ada cacat fisik. Cacat fisik yang umumnya diderita oleh anak-anak antara lain cacat gigi, cacat bicara, cacat penglihatan dan pendengaran, ataupun gangguan sistem syaraf. Akibat dari semua ini terhadap kepribadian anak, yaitu berkembangnya rasa malu dan rasa rendah diri. Cacat fisik sering pula menghambat kemampuan anak di sekolah. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Emosi merupakan peranan penting dalam kehidupan anak. Sejak masa kecil, pengalaman sehari-harinya dapat menyadarkan bahwa ada masanya emosi menjadi penghambat ataupun rintangan. Selanjutnya, proses perkembangan emosi. Emosi harus berkembang dan dikembangkan. Perlindungan emosional dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kematangan dan belajar. Emosi akan berkembang sesuai kematangan intelijensinya, atau bersamaan dengan perkembangan sistem endokrin. Lalu, melalui belajar, objek dan situasi pada mulanya tidak menimbulkan respon emosional, di kemudian hari mungkin menimbulkan respon yang rasional. Pertumbuhan dan perkembangan membuat anak bersifat berbeda terhadap situasi-situasi yang khas. Apa yang menakutkan baginya pada usia tertentu mungkin akan menimbulkan rasa ingin tahunya yang tinggi pada usia yang lain, ataupun mungkin sama sekali di kemudian hari tidak menimbulkan reaksi emosional. Selanjutnya ada jenis-jenis emosi yang umum pada anak-anak. Yang pertama, takut. Rasa takut sebenarnya sesuatu yang baik, selama rasa takut itu tidak terlalu kuat dan hanya merupakan peringatan bahaya. Yang kedua ada cemas. Cemas merupakan suatu bentuk rasa takut yang bersifat khayalan. Selanjutnya ada marah. Marah merupakan reaksi emosional yang lebih sering terjadi pada masa anak-anak. Selanjutnya cemburu. Merupakan respon yang normal terhadap kehilangan yang nyata atau terhadap kehilangan kasih sayang. Selanjutnya kegembiraan, kesenangan, dan kenikmatan. Merupakan emosi yang relatif positif oleh karena individu yang mengalaminya tidak melakukan usaha untuk menghilangkan situasi yang menimbulkannya, ataupun dengan kata lain berusaha untuk tidak menghilangkan rasa kesenangan itu. Selanjutnya kasih sayang. Kasih sayang merupakan reaksi emosional yang ditujukan pada seseorang oleh suatu benda atau terhadap individu lain. Perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, dilanjutkan dengan meraban. Lalu perkembangan afektif, perkembangan aspek afektif atau perasaan berjalan konstan, kecuali pada masa remaja awal 13-14 tahun dan remaja tengah 15-16 tahun. Lalu perkembangan moral keagamaan. Aspek moral dan keagamaan sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan keluarga sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Selanjutnya ada tugas perkembangan menurut Robert J. Heffingers. Tugas perkembangan menurut Heffingers merupakan sebagian besar tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan. Tugas perkembangan pada masa anak-anak adalah
1. Belajar keterampilan fisik untuk bermain. Selanjutnya, pembentukan sikap sebagai individu yang sedang berkembang. Lalu, belajar berteman dengan anak sebayanya. Lalu, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Belajar mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Memiliki kemerdekaan sosial. Pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Menurut Havikhart, setiap tahap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek lainnya, yaitu fisik, psikis, serta emosional, sosial, dan moral. Ada 2 alasan mengapa tugas perkembangan penting bagi pendidikan. Yang pertama, membantu memperjelas tujuan yang ada yang akan dicapai oleh sekolah. Yang kedua, konsep ini dapat digunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha-usaha pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.